kemudian mengucapkan maaf kepadanya dan berganti baju dengan baju seragam sekolahnya yang dulu. 어디 갔지? 현지야! Setelah mencari ke sana kemari, Bongpal pun pulang ke apartemennya, berharap menemukan Hyunji di sana. Namun yang ia dapatkan justru gaun milik Hyunji pemberian darinya, yang tergeletak di atas tempat tidurnya. Sesaat setelah ia memegangnya, gaun tersebut hilang begitu saja. Ia pun melangkah dengan gontai ke ruang tengah dan melihat oleh-oleh yang dibawakan oleh Myung Chul. Myung Chul sedang mencari informasi tentang Jo Hyusung. Saat Bongpal menelponnya, mereka lantas bertemu dengan Bongpal tanpa basa-basi, menanyakan apakah benar ia telah bertemu dengan Hyunji dan apa yang ia katakan kepadanya. Myung Chul tanpa ragu menjawab bahwa ia memang telah meminta Hyunji untuk pergi. Ia juga kembali mengingatkan Bongpal bahwa orang yang ia cintai itu adalah hantu. Bongpal tidak memperdulikannya dan melangkah pergi, mengatakan bahwa ia akan mencari keberadaan Hyunji. 이 밤중에 왜 오셨냐고요? 그게 왜 궁금하냐? 무슨 말 하셨냐니까요? 이놈아! Sementara itu, sebuah kecelakaan yang disebabkan oleh hantu kembali terjadi di sebuah jalan raya. Klub Sundae Sup diminta untuk menanganinya. Esok harinya, Choi Chun Sang dengan gaya super keren bak detektif datang meninjau TKP. Ternyata ia bukan sengaja ingin eksis, melainkan karena Kim In Rang dan Bongpal tidak bisa dihubungi, sehingga ia terpaksa datang sendiri. 일이 평화로 귀신. Yesung mendatangi kuil tempat ibu Bongpal disemayamkan. Ia mengatakan sesuatu yang menunjukkan bahwa dirinya mengenal ibu Bongpal. Kenapa kamu meninggalkan itu dan terus menggangguku hingga sekarang? Kamu seharusnya sudah tahu bahwa usahamu untuk menyelamatkan anakmu akan berakibat pada kematian suami dan anakmu itu. Tak lama, biksu penjaga datang dan menanyakan siapa dirinya. Yesung tidak menjawab dan hanya memberi salam dengan menganggukkan kepalanya. Di sebuah rumah, detektif Yang dan detektif Kim sedang menyelidiki sebuah kasus ketika detektif yang menyadari ada keanehan di rumah ibu Yesung yang sebelumnya mereka datangi. Sebagai seorang anak dengan wajah yang tampan, karir yang sukses, dan tinggal terpisah dari ibunya. Sungguh aneh melihat sama sekali tidak ada foto Hyesung di rumah ibunya. Detektif yang ternyata juga sempat memperhatikan wajah ketakutan ibu Hyesung ketika Hyesung tiba-tiba muncul di depan rumahnya. Karena penasaran, ia lantas meminta detektif Kim untuk menggali kembali mengenai Hyesung. Sementara ia mampir ke kantor polisi Gyeonggil untuk mendapati informasi lebih detail mengenai kematian ayah Hyesung. 미국에 있고 여긴 아주머니 혼자 사신다고 하던데? 보통 아들이 멀리 있으면 경륜 있어요. 왜요? 가시게요? 뭔가 찜찜. Chun Sang mendapati Inrang sedang terpuruk dalam kegalauan di ruang klub pasca cintanya ditolak oleh Hyunji. Ia terus-terusan memegangi dadanya yang terasa sakit dan menghabiskan banyak bir kalengan. Saat Chun Sang mencoba mengingatkannya, Inrang tanpa sungkan mengusirnya pergi sembari menyatakan bahwa ia akan membunuh orang yang disukai Hyunji, tidak peduli apakah ia hantu atau manusia. 혼자 있고 싶어. 어? 버릴 거야! Tidak jauh berbeda dengan Bongpal yang juga terdiam dalam kegelapan di ruang tamu apartemennya. Pun demikian dengan Hyunji yang duduk sembari meneteskan air mata di salah satu kabin biang lala yang pernah ia naiki bersama Bongpal. Namun bagai sudah diatur oleh takdir, Bongpal yang ternyata juga mengingat kenangannya bersama Hyunji di taman hiburan, sehingga ia pun mendatangi tempat tersebut dan melihat Hyunji di dalam kabin biang lala. Mendengar Bongpal memanggilnya, Hyunji pun lantas kabur. Namun baru sebentar ia berlari, kepalanya mendadak terasa sakit, sehingga Bongpal dapat mengejarnya. Bongpal lalu mengajaknya pulang, namun ia tanggapi dengan berbohong, dengan mengatakan bahwa ia pergi bukan karena kata-kata Myung Chul, melainkan karena ia memang ingin pergi meninggalkan Bongpal. Keberadaannya selama ini di samping Bongpal hanyalah sekedar mencari cara untuk mendapatkan kembali ingatannya yang hilang, dan naik ke alam akhirat. Mendengarnya, Bongpal memastikan apakah Hyunji benar-benar tidak merasa bahagia saat bersama dirinya. Hyunji menjawab tidak. Bongpal pun berbalik pergi dan menjauh usai mendengar jawaban tersebut, meninggalkan Hyunji yang menatapnya sambil meneteskan air mata. 현지야. 현지야. 난 없다고 했잖아. 난 상관 있어.
너 하나만 보고 외롭게 지내는 거 난 싫어. Untuk melampiaskan kegalauannya, Bongpal minum-minum di depan sebuah minimarket. Tak lama Chunsan dan Indrang muncul saat mereka menanyakan apakah Hyunji juga ada di sana. Bongpal menjawab bahwa ia tidak akan pernah ada lagi bersamanya. Mendengar hal tersebut, Indrang langsung duduk di hadapan Bongpal dan ikut minum-minum. Karena sudah tidak sadarkan diri, Chunsang terpaksa menggendong Bongpal hingga ke kamar apartemennya. Usai membaringkan Bongpal di sofa dan hendak pergi, tiba-tiba Bongpal mengigau dengan mengatakan agar Hyunji jangan pergi meninggalkannya. Chunsang sangat kaget mendengarnya dan mulai menyadari hubungan antara Hyunji dan Bongpal. Keluar dari apartemen Bongpal, Chunsang mendapati Indrang yang sudah tidak sadarkan diri karena mabuk. Mau tidak mau, ia pun ganti menggendong Indrang pulang. Keesokan harinya, Myungsul yang mencari Bongpal menemukan Bongpal yang masih belum juga terbangun di sofanya. Mencium bau alkohol, ia mencoba mencari sesuatu untuk menyadarkan sekaligus menetralisir alkohol tersebut dari tubuh Bongpal. Namun ia tidak menemukan apapun di dapur dan kulkas Bongpal, sehingga terpaksa membelikannya makanan sembari meninggalkan pesan tertulis agar segera memakan makanan tersebut, jangan mabuk-mabukan lagi. Sementara itu, Hyunji yang tertidur di taman mendadak bermimpi tentang saat di mana ia habis tertabrak mobil. Ia teringat bahwa kejadian tersebut berlangsung di depan Akademi Bahasa Daihan. Dalam perjalanan dari apartemen Bongpal, Myungchul mendapati telepon dari Virgin yang memintanya untuk datang ke kuil dan menemui biksu muda yang menjaga tempat tersebut. Setibanya di sana, biksu muda tersebut lantas menceritakan mengenai sosok seorang pemuda yang mendatangi kuil sehari sebelumnya, yang menurut perasaannya berkaitan dengan menghilangnya Park Ji-hoon, ayah Bongpal. Yang lebih mengejutkan lagi, pemuda tersebut yang ia konfirmasi adalah Yesung ternyata juga datang ke kuil 5 tahun yang lalu, sesaat sebelum Ji-hoon meninggal. Dari cerita si biksu muda, ayah Bongpal datang ke kuil untuk mengambil beberapa barang peninggalan almarhum istrinya. Saat melangkah keluar, ia melihat Yesung yang berjalan menuju kuil. Dengan wajah ketakutan, Ji-hoon lantas bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut dan tidak pernah terlihat lagi. Di kampus, tepatnya di ruang klub, Chunsang memberi wejangan pada Indrang dan Bongpal yang dianggapnya masih terpuruk karena ditinggal oleh Hyunji. Ia mengingatkan mereka tentang tahapan-tahapan keterpurukan dan tidak ingin mereka memasuki tahapan-tahapan tersebut. Bongpal yang sebelumnya pergi ke kampus memang sudah menguatkan diri untuk meluapkan Hyunji dengan membuang barang-barang miliknya yang ada di apartemen. Berniat untuk pergi karena merasa tidak membutuhkan nasihat tersebut. Namun ia membatalkan niatnya setelah Chunsang menerimanya telepon masuk yang ternyata adalah klien Sudaisup. Yesung yang sedang mengendarai mobilnya ketika ia melihat Hyunji sedang menyeberang jalan di depan Akademi Bahasa Daihan. Hyunji yang saat itu kebetulan melihatnya terjadi sebuah kecelakaan di tempat tersebut menjadi teringat secara utuh kejadian saat ia mengalami kecelakaan di depan akademi tersebut. Termasuk bahwa saat itu ia sedang mencari suatu benda dan belum berhasil menemukannya. 아, 그때 딸려갔나 보다. Yesung yang mengamatinya dari kejauhan lantas menghubungi seseorang di rumah sakit untuk mencari informasi mengenai pasien bernama Kim Hyunji, sembari mengumumkan apakah ia, Hyunji, mengingat kejadian tersebut. Adegan flashback kembali muncul dan kini akhirnya terungkap bahwa Yesung lah yang telah menabrak Hyunji. Ia pula sosok laki-laki yang mendekati tubuh Hyunji yang terbaring bersimbah darah, lalu menanyakan mengenai keberadaan suatu benda. Hyunji sendiri belum berhasil mengingat mengenai pelaku penabrak dirinya, namun ia kini teringat mengenai nama rumah sakit di mana ia dibawa pasca kecelakaan tersebut. Saat mendatangi rumah sakit tersebut, seorang wanita yang ia kenali sebagai ibunya keluar dari dalam. Hyunji kemudian mengikutinya hingga sampai ke rumah di mana ia melihat foto-foto dirinya bersama dengan ibu dan ayahnya. Tidak ada hal baru yang diingat Hyunji. Namun satu pernyataan, mengapa Hyunji cukup jago dalam berkelahi terjawab. Ia adalah atlet bela diri yang telah banyak memenangi lomba. Hyunji lantas mendekati ibunya yang merebahkan kepalanya di ruang tamu, memeluknya dari belakang dan meminta maaf karena telah datang terlambat. Sementara itu, Bongpal, Chunsang, dan Indrang tiba di lokasi kemunculan hantu penunggu jalan raya. Bongpal melampiaskan perasaannya dengan menghajar si hantu habis-habisan. Usai mengalahkannya, tiba-tiba saja ada mobil yang melaju kencang dan nyaris menabrak Bongpal yang masih sempat menghindar di saat-saat terakhir. Walau tidak terluka parah,
Chunsang dan Indrang memutuskan untuk membawa Bongpal ke rumah sakit. Secara kebetulan Ibu Hyunji mendadak menerima telepon dari rumah sakit sehingga ia pun bergegas menuju ke sana dengan diikuti oleh Hyunji. Setibanya di sana, Ibu Hyunji menerima kabar bahwa ia mengalami shock dan harus segera dipindahkan ke ruang ICU. Saat perawat membawa pasien yang dimaksud, ternyata pasien itu adalah Hyunji. Hyunji pun kini menyadari bahwa selama ini ia belum meninggal, melainkan mengalami koma selama bertahun-tahun. Ia senang mengetahuinya, sekaligus sedih mengingat telah meninggalkan Bongpal. 옮겨야겠어요. Tanpa ia sadari, hingga saat itu Hyesung tetap mengikutinya dan kini tahu bahwa Hyunji belum mati. Sedangkan Bongpal, usai diperiksa oleh dokter dan dinyatakan akan baik-baik saja, diminta untuk tetap tinggal sejenak sementara Chunsang dan Indrang menyelesaikan masalah administrasi. Ia tidak memperdulikan kata-kata mereka dan melangkah pergi meninggalkan rumah sakit. Hyunji yang melihatnya segera menyusulnya. Di luar rumah sakit, ia lantas memanggil Bongpal dan langsung berlari memeluknya. Sementara itu, di kamar tempat Hyunji dirawat, Hyesung telah berada di sampingnya. Kamera CCTV lagi tidak memperlihatkan keberadaannya. Dengan tatapan mata tajam, tubuhnya mulai mengeluarkan asap atau bayangan hitam. Sementara sebaliknya, tubuh Hyunji mulai merasa gelisah. Tanpa menyentuhnya sama sekali, denyut jantung Hyunji mulai menghilang dan mesin penanda jantungnya mulai menampilkan flatline. 봉팔아! Saat itu, Hyunji sedang mengatakan bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan Bongpal lagi dan ia sebenarnya masih hidup. Sosoknya mendadak mulai menghilang seiring dengan serangan jantung yang ia alami. Dokter dan perawat segera berusaha untuk menyelamatkan namun gagal. Sosok Hyunji di hadapan Bongpal pun menghilang sepenuhnya. Hyesung yang melihat kejadian tersebut dari depan kamar rumah sakit tersenyum puas. Namun mendadak terjadi keajaiban. Denyut jantung Hyunji muncul kembali dan ia membuka matanya tersadarkan diri.